Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market dump sebesar 7,18%. Dengan total market cap di 3,42 triliun US dollars. Ada apa ini ya? Ini fear and greed-nya sampai turun ke 69. BTC sekarang di bawah dari 100.000. Wah, kenapa nih ya? Kalau secara TA, ya nggak ada yang terlalu remarkable sih sebenarnya. Kalau sampai lu mau nanya banget penasaran, apa nih bang kalau secara TA-nya? Ya secara TA mungkin upper band. Ya, tapi menurut gua bukan karena upper band. Ya, ini bisa ngedam sampai 5,68% dalam 24 jam terakhir. Ya, menurut gua penyebab utamanya adalah the Feds. Ya, kita sudah ingatkan kemarin. Ya, bahkan 2 kali kemarin. Seperti biasa gue ingatkan 2 kali. Di sesi 1 dan sesi kedua, hati-hati ya. Nanti subuh Jerome Powell akan speech. Speech-nya bisa mengguncang market, bisa volatile ya. Dan ya volatile it is ya. Kita bisa di sini mungkin beberapa dari lu bingung, "Bang, ini kan sesuai forecast. Kenapa market ngedam padahal sesuai forecast?" Nah, jawabannya bukan di interest rate decision-nya, tetapi dari FOMC conference-nya. Wah, apa nih yang disebut sama Jerome Powell? Apa yang diucapkan oleh Jerome Powell sehingga market ngedam seperti ini? Dan ini bukan cuma kripto ya, bukan cuma kripto. Kita cek di sini S&P ya, S&P 500. Apa yang terjadi? Dia juga ngedam 2,95%. Dia basically balik ke harga November 2024 ya. Wow, ada apa ya? Langsung aja kita lihat ya. Langsung kita lihat statement dari Jerome Powell. Jadi di sini mungkin yang di-highlight oleh CNN adalah Dow Jones yang drop ya sebesar 1.100 poin ya. Tepatnya 1.123 poin ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya ternyata penyebabnya adalah 2025 ya. Keluar statement dari Jerome Powell di mana forecast dia yang tadinya akan ada 4 kali penurunan interest rate di 2025 dipotong menjadi tinggal 2 saja ya. Dari 4 ya jadi 2. Wah, di sini orang banyak yang panik ya, banyak yang panik merasa bahwa waduh ya, dipotong setengah nih, market bisa mungkin tidak sebullish yang mereka pikir begitu ya. Dan yang lebih serem lagi adalah apa? Jerome Powell tidak menyatakan bahwa dia tidak akan meningkatkan interest rate. Jadi masih ada kemungkinan di tahun depan instead of turun malah dinaikin. Nah, itu tuh ya, itu yang membuat market sport jantung pada hari ini ya. Wah, gila sih ya. Jadi ya memang ini ya. Jadi market itu tidak sesimpel cuma ya naik atau turun, bull atau bear gitu. Nggak banyak ininya, banyak detail-detailsnya yang kita harus perhatikan begitu ya. Dan juga selain itu menurut gue ya, selain dari memang beritanya yang nggak terlalu bagus untuk di 2025, ini menurut gue ada efek juga buying the rumor and selling the news ya. Jadi kita tahu ya, menuju ke Desember ini, mulai dari November deh ya, mulai dari November dia mulai meningkat terus ya. Kita sudah bahas dia terus mencoba untuk tembus upper band. Ini adalah salah satu pertanda bahwa banyak orang sepertinya mau front running market gitu. Mereka pengen mendapatkan ya pengen beli duluan sebelum terjadi penurunan interest rate. Taunya waktu keluar si datanya, interest rate-nya sih turun sesuai dengan harapan. Tetapi belakangnya yang nggak enak ya. Dimana ya dari 4 jadi 2 penurunan interest rate di 2025. Tapi lagi-lagi ya, ini tuh bentuknya bukan pasti ya. Apa yang dikatakan oleh the Feds itu nggak pasti akan seperti apa yang dia katakan begitu, seperti statement mereka sebelumnya. Contoh seperti di 2019 ya, di bulan Juni Jerome Powell menyatakan bahwa kemungkinan besar kita tidak akan menurunkan interest rate sampai 2020. Apa yang terjadi? Juli, literally bulan depannya, bukan Juli tahun 2020 enggak ya, Juli 2019 Jerome ngapain? Turunin interest rate. Ya, jadi lagi-lagi ya, ini statement saja. Forecast namanya ya. Dia nggak akan bisa bilang pasti ke depannya hanya 2 atau berapa, nggak ya. Tapi statement ini membuat market cenderung lebih merah pada hari ini ya. Nah, bahkan ini sampai dikasih satu term oleh Jay Hatfield, yaitu dia CEO dan CIO dari Infrastructure Capital Advisors, di mana dia menyatakan ini adalah the Fed's hawkish cut.
di cut tapi tetap hawkish begitu karena statement ya yang memangkas dari 4 interest rate cut menjadi hanya 2 saja begitu ya. Gila ya. Ya oke, ya memang market seperti ini ya. Suka nggak suka market memang seperti ini ya. Dan ya buat lo yang masih kebanyakan alts ya, masih apalagi nggak pegang BTC sama sekali, ya jujurnya gue juga nggak tahu ya se ekstrim apa karena ya portofolio gue berat di BTC. Jadi walaupun took some damage, tapi oke ya. Kan gue juga ada satu porto ya, gue ngebantu juga porto istri gue sangat konservatif. Jadi ya udah, dia hanya BTC, Ethereum, dia barely move, hanya pergerakannya sangat kecil ya. Nah jadi lagi-lagi ya gue ingatkan sekali lagi, BTC ini adalah fondasi, adalah safety belt dari portofolio kita ya. Semakin kita gegabah BTC-nya nggak terlalu banyak ya, portofolio kita akan naik turun dengan lebih ekstrim begitu. Nah pertanyaan satu, jantung lu siap nggak? Kalau jantung lu siap ya, siap dengan resikonya ya terserah, nggak apa-apa, nggak masalah. Lu gila-gilaan di alts monggo begitu. Tapi kebanyakan orang gini, oh siap bang, pas kejadiannya aduh gimana ya bang. Nah itu, siap beneran nggak atau cuma siap lip service begitu. Karena menurut gua ada beberapa orang yang sempat ngomong ke gua, bang gua sih nggak apa-apa bang, serius bang, misalkan gua lebih banyak di alts nih sekarang, ngedam parah pisan, gue siap ngedam ekstrim pun gue nggak masalah bang, siap gue siap sama resikonya, dan gue juga siap kalau sampai tata dia ngepam. Nah ya udah, kalau memang sudah siap ya sudah itu, tapi jangan jadi kasarnya kayak banci gitu ya. Wah bilangnya siap-siap, wah apa namanya holder is winner ya, tapi pas ngedam double digit, aduh bang gimana ya bang double digit. Itu terjadi di April Maret banyak ya, dan Sato juga jujurnya rada kesal ya, gedek gitu ya. Ini enak banget ya kata Sato, enak banget nih orang yang dulu ngebacotin TCI di April Maret ya, waktu udah ngedam nanyanya ke kita, aduh bang gimana ya bang, ternyata beneran kejadian. Ya nggak tahu, gue udah bilang gitu kan, pada possibility seperti itu. Nah jadi ini juga mungkin satu pelajaran lagi ya untuk kita, untuk selalu siap dua arah begitu ya. Dan sebenarnya buat lu yang ngedengerin TCI juga ya, lu udah dengar berapa kali kan bahwa ini ya, ada possibility market front running seperti yang tadi gue ngomong di depan ya, front running. Nah kalau front running seperti ini, apalagi dikasih news yang nggak terlalu bagus, hasilnya nggak terlalu bagus, ya equal something like this begitu ya. Tapi good newsnya apa? Good newsnya secara TA BTC masih bertahan di atas dari MA20 ya. Daily close-nya jam 7 pagi tadi walaupun ekstrim ya, ngedamnya 5,68%, itu masih di atas dari MA20, dan at least sampai pembuatan video DCWT sesi pertama ini MA20 sepertinya masih bereaksi sebagai support ya. Kita tunggu besok, semoga MA20 nahan. Kalau MA20 nahan, possibility BTC untuk lebih nggak ada gerakan yang aneh-aneh itu lebih besar begitu. Jadi ya kita lihat saja besok ya. Kita lihat besok apakah dia di close-nya masih di atas dari MA20 atau tidak. Karena seperti yang sudah kita bahas dari DCWT yang sebelum-sebelumnya, MA20 dan 50 adalah kunci dari tren ya, trennya bearish or bullish secara di daily. Kalau di untuk di weekly BSB begitu ya. Oke. Next kita geser dulu ke ini ya, indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini, wah gila ya, dia ngepam gila sih ya. Udah 3 hari ke reject 107,083, dikasih Jerome, boom naik ke atas ya. Bitcoin dominance juga meningkat dengan signifikan, tapi dia mulai ketemu resisten di MA50 dan juga di struktur 58,56 ya. Tapi ya overall lo bisa lihat ya naik terus begitu. Ini sekali lagi berhubungan sama ya itu mini altcoin season begitu. Jadi statistik, jangan coba lawan statistik begitu, karena kalau lawan statistik ya ujung-ujungnya banyak orang yang luka begitu ya, karena sebelumnya sudah terjadi di 2024 Januari ya, dan di 2019 di Maret 2019 begitu, di mana balance sheet masih terus turun, tapi BTCD di bawah dari MA200. Banyak yang teriak-teriak sama di sini, altcoin season ya, taunya naik lagi. Nah, jadi ini juga terjadi berkali-kali begitu. Jadi sekali lagi,
bukan gini loh. Jangan ngelawan Toshi. Bukan Toshi. Jangan lawan statistik. Jangan lawan data. Begitu. Karena kalau ngelawan data dan statistik tuh sama aja kayak, ya paling gampangnya gini ya. 8 dari 10 orang loncat dari gedung ini mati gitu. Terus lu bilang, itu di masa lalu. Apa sih itu nggak penting ya. Gua nggak akan mati, loncat back. Tahun jadi 9. Ya itu statistik. Ada chance lu selamat, ya 20% chance lu. Nah lu mau take that chance nggak? Ya udah sesimpel itu aja. Begitu. Nah selama ini data balance sheet cenderung akurat. Dari 2 kali terjadi ya. 2 kali terjadi di masa-masa QT, dua-duanya fake out. Ya berarti kan 100% tuh. Nah lu even worse, kalau tadi kan si contohnya 20% enggak tuh, 20% berhasil, 80% gagal. Ini 100% gagal. Nah ya jangan bet on that. Begitu. As simple as that. Oke. Selanjutnya kita akan lihat dulu. Ini nyaris ketinggalan. Data likuidasi. Dalam 24 jam terakhir, 864 juta US dollars, bukan juta rupiah ya, juta US dollars terlikuidasi dengan total nyaris 300.000 traders. Ya. Likuidasi ya, bukan cut loss. Kalau cut loss nggak masalah ya. Likuidasi artinya posisi lo bangkrut, ditutup paksa oleh exchanger. Begitu. Dan 88,12% adalah posisi long. Ya, jadi ya ternyata faktanya masih banyak orang yang terlalu overconfident bahwa market akan ngepam lagi, begitu kan? Nah itu dia ya. Dan ya bisa dibilang ini sebenarnya adalah ini ya di masa-masa market sedang buang sampah. Gitu. Maksud buang sampah itu apa? Buang posisi over leverage. Itu suka nggak suka memang market suka melakukan itu. Ya. Saat satu aset sudah overbought dengan cukup tinggi, apalagi itu terjadi karena leverage, biasanya at some point dia akan bikin gerakan tertentu untuk ngebuang orang-orang yang over leverage, sehingga pelan-pelan aset itu akan bisa naik lagi dengan organik begitu ya, nggak cuma pakai leverage ya. Jadi makanya kenapa gue bilang at the end of the day yang menang di market adalah orang yang berpikir jangka panjang gitu ya, minimal berpikir itu cyclical lah gitu ya, cyclical. Nggak berpikir sehari gue mau berapa profit. Nah kalau udah kayak gitu mikirnya berantakan ya. Ya semoga ya gue berharap dengan sangat ya lu tidak masuk ke dalam statistik ini. Begitu. Ya kalau sampai masuk jadikan pelajaran. Jangan mau rugi. Udah kena liquid jadiin pelajaran. Bahwa wah gila ya. Market tuh bisa kejam. Makanya jangan tebak-tebakan ya. Oke, selanjutnya untuk economic calendar ya. Hari ini masih belum beres. Hari ini tuh masih ada initial jobless claim dan juga Philadelphia Fed Manufacturing Index. Dan yang terakhir ada existing home sales. Jadi belum beres loh ya. Jangan santai dulu ya. Di sini udah keluar nih dan market udah sangat terguncang. Nah, selanjutnya mungkin si guncangan ini bisa dilanjut dengan initial jobless claim. Lalu GDP, astaga GDP-nya ada kelewat ya. GDP juga sangat penting ya. GDP, initial jobless claim, Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan juga existing home sales. Jadi masih ada 4 data penting bintang 3. Menurut gue yang paling penting itu GDP dan initial jobless claim. 2 ini ekstra harus kita perhatikan ya. Ini mulai dari jam 8:30 sampai jam 10 ya. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures. Deket-deket jam rawan ini, sekali lagi 8:30 ya. Pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke buy limit-nya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal.
cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gua sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinEx ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinEx, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Oke, kita masuk ke BTC. Untuk BTC, walaupun setelah ngedam 5%-an ya, ngedam 5%-an, buy limit baru kena 2. Begitu. Ya, ini dia ya, BTC di masa-masa BTC season. Begitu ya, cenderung lebih kuat dibandingkan alts ya. Jadi buy limit secara spot udah dapat di MA20, dapat juga di 99.900 ya. Sorry. Di MA20 dan di 99.000 pas gitu ya. Nah, untuk buy limit ketiga di angka 97.529 begitu. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi Bitcoin daily close di atas dari MA20 atau di atas dari 99.000 ya, which is ini struktur. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Tapi ya kita tunggu sampai besok jam 7 pagi di atas atau enggak. Kalau di atas ya kita bisa buka ya. Retest kedua ya otomatis kebuka posisi longnya setelah kita pasang limit ya. Kita update besok. Untuk selanjutnya kita ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia menemukan support di struktur 3.624. Pas di situ berarti ya. Nah, maka dari itu kita sebenarnya sudah punya posisi long ya, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 3.624 ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya di angka 3.713. Nah, ini kelewat atau enggak ya tergantung, karena jujur ini tipis-tipis nih. Ya kalau buat lu yang bangunnya pagi jam 7 ya kebuka nih posisi long sebenarnya. Kalau gua jujurnya nggak terlalu pagi jadi nggak kebuka sayangnya ya. Ya beruntunglah bagi lu yang bangunnya pagi. Gua kalau pagi gua nggak tahu kenapa ya. Not a morning person gua sepertinya ya. Ya walaupun ya gua mungkin 9 lah, setengah 9 lah lebih tepatnya ya. Ya tapi kelewat apapun itu ya. Buat lu yang pagi-pagi ya mungkin ini peribahasa orang yang bangun pagi dapat the early worm or something, itu benar kayaknya di kasus ini ya. Untuk posisi longnya sekali lagi gue ingatkan di angka 3.713. Untuk posisi spot di angka 3.624, lalu di angka 3.541, dan yang terakhir di MA50 atau di 3.385 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di BTC dan Ethereum ya. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, ya sekali lagi ya gue ingatkan untuk para newbies, don't chase pumps. Don't chase pumps ya. Ini yang kita bisa rasakan saat kita chasing pumps. Takut ketinggalan, FOMO. Karena kalau udah chasing pumps, FOMO itu nggak akan jauh dari pakai uang panas, nggak jauh dari all in. Begitu. Ya kemarin ada ya beberapa yang ngomong di komen, aduh bang gue di PP udah minus puluhan %. Padahal kalau lo mau lihat buy limit PP itu di MA20.
Ya, di masa-masa kita kan ini belum ngedam kemarin ya. Di sini udah 20%, berarti artinya banyak beli di pucuk. Begitu ya. Nah, jadi lagi-lagi ya, chasing pumps itu never good. Begitu. Kemarin di sini 20 something. Sekarang berapa nih? Coba kita cek ya. Sekarang 30%. Begitu. Nah itu ya. Jangan kejar-kejaran saat lilin lagi ngepam gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar simple, susah untuk dipraktekkan, apalagi yang mindsetnya mindset judi begitu ya. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Ingat apa yang lu tabur akan lu tuai. Jadi jangan kebanyakan nabur hal buruk. Sebanyak mungkin nabur hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.